Saya mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Pariwisata. Nah, di tatap muka kita yang ke berapa ya sekarang? 6 kalau nggak salah. Nah, kita akan membahas materi tentang globalisasi perdagangan jasa pariwisata dan juga prinsip-prinsip pengaturannya yang ada di dalam GATS WTO. Nah, kita sekarang sudah beranjak kepada taraf hukum internasionalnya. Kenapa saya bilang hukum internasional? Karena pada hakikatnya kalau kita sudah berbicara masalah industri, apalagi ini industri perdagangan, dalam hal ini konteksnya adalah industri perdagangan jasa pariwisata. Untuk jasa perdagangan, untuk industri pada jasa perdagangan pariwisata, kita juga tidak terlepas dengan aturan-aturan dan juga prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan yang ada di dalam hubungan internasional. Hubungan internasional ini kita klasifikasikan lebih mengkerucutkan lagi, yaitu terhadap perdagangannya, jadi bisnisnya. Ketika kita sudah mempelajari masalah hukum bisnisnya, khususnya di masalah perdagangan jasa pariwisata, pastinya di sini juga ada kaitannya dengan GATS ataupun WTO, di mana WTO ini merupakan sebuah organisasi besar di dunia ataupun merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki kewenangan, ya, yang memiliki di bidang perdagangan. Jadi World Trade Organization ini memiliki kebijakan ataupun kewenangan dalam menaungi dan juga mengakomodir setiap perdagangan yang melalui taraf internasional. Sehingga aneksnya di sini adalah GATS, karena objeknya di sini adalah perdagangan jasa pariwisata. Karena tidak hanya bendanya saja, tidak hanya barangnya saja yang kita perdagangkan, tapi di sini juga ada jasa pariwisata yang akan kita gunakan sebagai objek bisnisnya, objek bisnis dalam skala internasional. Saya lanjut. Nah, jadi skop diskusi pada materi kita kali ini, yang pertama ada globalisasi perdagangan jasa pariwisata, kaidah-kaidahnya dalam ruang lingkup hukum internasional, tapi dalam di bawah naungan ataupun di dalam ruang lingkup hukum pariwisatanya. Selanjutnya ada ruang lingkup perjanjian perdagangan jasa pariwisata dalam GATS WTO, ada juga prinsip-prinsip pengaturan perdagangan jasa pariwisata dalam GATS WTO, serta pengaruh globalisasi terhadap pembangunan pariwisata. Untuk globalisasi perdagangan jasa pariwisata, sebenarnya apa sih Ibu kontekstualnya? Kontekstualitas antara globalisasi perdagangan jasa pariwisata dan lain sebagainya. Nah, kita runut dulu. Ya, kita runut. Iya. Bentar, kita runut dulu mulai dari yang lebih umum dulu. Sebentar, ini suaranya siapa ya? Woi, di mute, woi. Oke, lanjut aja ya. Sebenarnya sudah di ini. Kita runut dulu dari hal yang paling umum dulu. Sebenarnya apa sih yang dikatakan sebagai globalisasi? Kenapa globalisasi ini juga memiliki kontekstualitas terhadap perdagangan jasa pariwisata? Di sini ada konsep globalisasi dan juga ada konsep globalisasi perdagangan jasa pariwisata. Ada beberapa pakar yang juga menjelaskan konsep globalisasi seperti Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi pada pokoknya bukan hanya sekedar sebuah fenomena ekonomi, tapi globalisasi ini juga berkaitan dengan transformasi ruang dan waktu. Seperti yang kita rasakan saat ini, sebenarnya kita sudah berada di era globalisasi dari beberapa dekade yang dulu. Hanya saja saat ini kapasitas dan juga tingkatan globalisasi saat sekarang ini sudah semakin kompleks. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita komunikasikan, lepas dari adanya pengaruh globalisasi itu.
Karena nanti saya akan juga jelaskan ciri-ciri ataupun kekhasan dari globalisasi itu sendiri. Sebenarnya globalisasi ini memiliki ciri yang seperti apa sehingga itu bisa dikatakan sebuah tahapan ataupun proses dari globalisasi itu. Selain itu, Hendra Halwani juga mengatakan bahwa gejala globalisasi ini dalam bidang perekonomian ya khususnya terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan juga perdagangan. Sehingga kemudian ini mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa. Jadi tidak relate lagi bahwa kemarin saya juga mengatakan yang dikatakan sebagai sebuah industri, pasti di situ ada yang dikatakan sebagai sebuah, di dalam sebuah industri ini pasti ada sebuah produk, ada penawaran, dan juga ada apa yang nanti akan ditawarkan. Nah, ketika itu sudah memenuhi, maka ini mampu sudah kita tawarkan kepada pasar. Karena di sini industri-industri yang lain ternyata industri pariwisata ini juga membutuhkan pasar. Nah, pangsa pasar yang seperti ini kita juga perlu ketahui bersama bahwa food adalah contoh dunia ini bukan bukan kita langsung. Oke, saya lanjutkan. Karena dunia ini kan semakin sempit, saya katakan tadi, karena mobilitas orang ini semakin tinggi, baik fisik maupun pemikiran ataupun pertukaran informasi, sehingga batas-batas antar negara yang seperti ini, yang dulunya kita tidak mengetahui apapun itu info yang ada di belahan dunia barat ataupun belahan dunia timur. Kita hanya mengetahui info-info ataupun berita yang ada di daerah kita saja. Oke, suara saya masih bisa didengar ya? Bisa, Bu, tapi sesekali putus-putus. Bisa, Bu, tapi putus-putus, Bu. Mungkin sekarang jadi sudah, kalau sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak, Bu, sabar sapaan. Enak sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya ulang lagi ya dari ciri globalisasi. Ciri yang pertama adalah mencirikan bahwa dunia ini akan terlihat semakin sempit. Karena mobilitas orang akan semakin tinggi, baik fisik, pemikiran, ataupun pertukaran informasi. Karena batas-batas antar ruang dan waktu sudah tidak dihindarkan lagi ketika kita sudah bertransformasi kepada era globalisasi. Nah, era globalisasi saat sekarang ini identik dengan percepatan teknologi dan juga informasi. Karena hilangnya batas antar negara, ruang, dan juga waktu, maka hal ini akan semakin mendekatkan kita. Yang awalnya kita tidak bisa mengetahui informasi di luar, di negara yang lain, kita sudah bisa mengetahui info apapun itu di negara-negara yang lain yang akan kita ingin ketahui. Contohnya, kita ingin mengetahui apakah di negara Belanda saat ini kondisinya seperti apa? Apakah di sana sedang ada peperangan kah? Atau di sana sedang terpuruk kondisi perekonomiannya atau bagaimana? Kita bisa memantau dengan
dengan fasilitas teknologi dan juga informasi yang disediakan pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah hilangnya batas antar negara. Nah, batas-batas antar negara ini tidak bisa lagi untuk menutup diri dengan melarang rakyatnya untuk berkomunikasi secara internasional. Jadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda misalnya, dengan warga negara Jepang, ini sudah semakin dekat. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan perantara teknologi dan informasi, maka karena adanya gelombang radio seperti telekomunikasi, ini tidak mengenal batas antar negara. Dengan adanya fasilitas seperti ini justru bisa akan mempermudah kita dalam melakukan sebuah perjanjian, melakukan sebuah transaksi, melakukan sebuah bisnis, dan lain sebagainya. Maka ini sudah seharusnya bisa mempercepat, ya, bisa memfasilitasi kita, dan juga bisa memudahkan kita dalam kita melakukan aktivitas dengan teman kita, dengan keluarga kita yang ada di luar negeri misalnya. Selanjutnya, sistem kelembagaan dunia. Jadi baik pemerintahan, ekonomi, perdagangan, politik, sosial, dan sebagainya, ini akan semakin membesar dan berskala dunia. Artinya, ketika pemerintahan, perekonomian, perdagangan, dan lain sebagainya itu sudah berada di era globalisasi seperti saat sekarang ini, maka ini skalanya sudah bukan skala nasional lagi. Jadi ini skalanya sudah skala internasional. Ketika ini sudah kita berada pada posisi yang seperti ini, kita sudah harus siap. Kita sudah harus mampu untuk melakukan sebuah yang baru, hal-hal yang baru, melakukan sebuah perjanjian, melakukan sebuah perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya, sehingga ketika ini sudah menjadi sebuah objek, nah objek dalam hal ini adalah objek perjanjian. Nah, objek perjanjian di sini adalah perdagangan jasa pariwisata. Nah, selanjutnya adalah proses demokratisasi tidak dapat dibendung lagi dalam segala aspek kehidupan, karena peranan individual akan semakin kuat. Saya contohkan seperti ini. Hidup di zaman sekarang, di era globalisasi, serba modern, serba digital, maka saya akan sangat bisa untuk mengendalikan semuanya menggunakan teknologi dan informasi itu. Bayangkan kalau di era-era yang dulu, di keadaan yang dulu, nah, di keadaan yang dulu itu tidak semudah saat ini. Ketika kita akan melakukan sebuah perjanjian, negosiasi, dan lain sebagainya, itu perlu perantara orang lain. Kita masih membutuhkan yang namanya jasa-jasa yang lain. Nah, sekarang kita itu sudah bisa melakukan hal itu secara mandiri. Kita bisa punya akun sendiri, kita bisa punya media sosial yang lain, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan yang namanya fitur-fitur yang telah disediakan. Nah, kita itu akan semakin dituntut untuk bisa mandiri. Nah, kemandirian itu justru akan mengantarkan kita kepada sifat-sifat individualnya. Jadi, siapa yang kuat, dialah nanti yang akan bertahan. Ketika kita tidak mampu untuk beradaptasi dan juga berkomunikasi dengan hal yang baru seperti ini, maka kita akan menjadi tertinggal. Nah, selanjutnya informasi ini akan muncul semakin banyak. Persaingan global akan dimenangkan oleh orang-orang ataupun lembaga-lembaga yang mampu menyerap keadaan dan juga memanfaatkan informasi seperti saat sekarang ini. Jadi informasi saat ini sudah semakin kompleks ya bermunculan. Tidak hanya skala nasional saja, tapi skala internasional. Kita mau mendapatkan informasi apapun itu semuanya kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Sehingga persaingan global, maka ketika negara Australia melakukan perjanjian dengan Indonesia, maka ini Australia sudah bisa memantau terlebih dahulu. Sebenarnya sepotensial apa sih Indonesia sehingga kita bisa melakukan sebuah perjanjian, khususnya di bidang kepariwisataan. Nah, kalau kita berinvestasi dengan Indonesia, sebenarnya nanti peluang kita untuk bisa mendapatkan keuntungan ataupun income itu seberapa persen. Nah, kita bisa melakukan pemantauan-pemantauan yang seperti itu ketika informasi yang muncul itu sudah semakin banyak dan dengan mudah kita dapatkan.
Oke, selanjutnya di sini persaingan yang terjadi adalah persaingan berskala internasional, yaitu persaingan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan juga bernilai tambah yang sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita masih tertinggal, ya kita masih tertinggal, tidak bisa dan kurang mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang memang harus untuk kita melalui cara-cara inkonvensional lagi. Kalau dulu kita masih menggunakan cara-cara konvensional, sekarang kita sudah harus bisa menggunakan cara-cara inkonvensional. Seperti saat sekarang ini, apapun promosinya kita sudah tidak lagi menggunakan media cetak, tapi sudah beranjak ataupun beralih ke media elektronik, media digital, media yang lainnya. Ya, itu persaingan sudah tidak lagi berskala nasional, tapi sudah pindah ke skala internasional. Nah, selanjutnya akan terjadi dengan sangat cepat. Kita dulu mengira hari berapa lama hanya untuk surat itu terkirim, belum lagi menunggu balasannya. Kalau sekarang kita dengan hitungan menit, surat elektronik kita sudah bisa dibaca oleh yang bersangkutan. Itulah kemudahan kita pada saat kita berada di era globalisasi ini. Selain itu, ciri globalisasi yang selanjutnya adalah impact akan berkembang sangat cepat. Ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang sangat cepat, sehingga kebutuhan dan juga tantangan perubahan ini akan menjadi persyaratan yang mutlak. Persyaratan mutlak seperti ini, saya katakan bahwa ketika sumber daya manusia saat ini masih kurang kompeten, masih kurang memiliki daya saing, maka mereka akan tergerus oleh perkembangan zaman. Ya, mereka akan kalah dengan sendirinya. Sebelum mereka melakukan sebuah kompetisi, mereka akan kalah dengan sendirinya. Maka kecenderungan yang seperti ini bisa kita siasati dengan bagaimana caranya kita mampu untuk lebih kreatif, kalau kita memiliki keterbatasan itu kalau kita jangan gunakan keterbatasan itu sebagai kelemahan kita. Justru jadikan keterbatasan itu sebagai kelebihan kita, keunggulan kita. Maka bisa kita eksplor diri kita sendiri dengan fasilitas yang sudah amat sangat nyaman di era yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah masalah yang dihadapi dalam semua aspek kehidupan ini akan semakin kompleks dan juga akan semakin kompetitif. Nah, ini yang saya katakan, untuk kita bisa berkompetisi untuk era globalisasi yang seperti ini, kita juga harus siap terhadap segala macam masalah yang akan semakin kompleks juga berdatangan kepada kita. Misalnya, biasanya kita hanya melakukan jual beli secara konvensional. Kita menyerahkan barang secara langsung dan mereka bayar kepada kita. Nah, tidak seperti itu lagi, ya. Serba digital saat sekarang ini, ketika kita sudah bisa melakukan memberikan akses kepada kita bahwa kita bisa saja melakukan Mohon maaf Ibu, putus-putus. Gak ada suaranya Ibu. Sabar. Cuma ekor ya. Halo, maaf ya. Halo, bisa kita mulai ya?
Bisa Ibu, bisa. Maaf barusan sinyalnya kurang ini. Jadi Mm-mm. saya pindah komputer. Iya Ibu. Mari kita mulai kembali. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah sampai di ciri globalisasi. Nah, Tadi saya lanjutkan lagi. Gimana, Mas? tadi penjelasan Ibu sampai eh, era 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 modern. Oh iya, ya di ITEK ya, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa masalah yang dihadapi pada saat kita di era globalisasi seperti saat ini juga akan semakin kompleks. Artinya, kompleksitas dari masalah-masalah, sengketa-sengketa yang bermunculan pada saat kita melakukan sebuah transaksi jual beli di bidang perdagangan dan lain sebagainya, itu gimana? Ada yang ditanyakan barusan? Mohon maaf Ibu, lupa matiin speaker. Oke, saya lanjut lagi. Jadi masalah yang dihadapi dalam semua aspek kehidupan ini akan semakin kompleks. Kompleksitas dari masalah-masalah yang muncul, ya, kompleksitas dari masalah-masalah yang muncul ini diakibatkan oleh perjanjian-perjanjian, aktivitas manusia, ataupun perbuatan-perbuatan hukum dari subjek hukum itu sendiri yang sudah semakin kompleks juga. Artinya, pada saat sekarang ini, kalau kita sudah menggunakan media maya ataupun media internet dan lain sebagainya, maka itu kontekstualitasnya sudah semakin melebar. Artinya tidak bisa diselesaikan secara cara-cara konvensional saja, harus digunakan dengan cara-cara inkonvensional. Nah, ini kenapa hal ini juga harus menuntut terhadap pemerintah selaku pembuat kebijakan, pembuat aturan, dan juga pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bahwa pemerintah ini juga harus mampu ya mengakomodir setiap permasalahan-permasalahan yang muncul yang diakibatkan dari gejala-gejala globalisasi seperti saat sekarang ini. Fenomena-fenomena sosial ataupun fenomena-fenomena hukum yang bermunculan pada era globalisasi saat sekarang ini, misalnya contohnya cybercrime ataupun cyberbullying dan lain sebagainya, dan itu serba cyber, maka kita juga harus siap dengan regulasi-regulasi yang demikian. Nah, selain itu, juga ada konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya, materi kita di next pertemuan, karena konsep pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan sustainable development. Merupakan keharusan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang harus kita lestarikan, bagaimana hubungannya ataupun koherensinya dengan pariwisata, dengan dunia pariwisata, dengan industri pariwisata. Karena pada saat kita melakukan sebuah kegiatan perdagangan di bidang pariwisata, industri pariwisata, maka di situ juga ada potensi. Potensi terhadap lingkungan akan semakin terpengaruh. Ya, lingkungan itu akan semakin terpengaruh terhadap apa? Terhadap segala aktivitas yang ada di atas bumi itu. Makanya di sini saat sekarang ini dengan naiknya lapisan ozon, dengan semakin tingginya global warming, ini menandakan bahwa sudah semakin kompleks nih masalah kita di era globalisasi saat sekarang ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mensiasati hal-hal yang seperti itu? Kita tidak hanya bisa menyalahkan pemerintah selaku pembuat kebijakan, selaku pengawas, dan juga selaku penegak hukum. Kita juga harus bisa sadar terhadap kewajiban kita, tidak hanya hak-hak kita yang harus kita minta saja, kita juga harus ataupun berkewajiban untuk menjaga bumi kita, bumi yang kita tinggali bersama, bumi yang akan kita tempati secara terus-menerus. Artinya untuk anak cucu kita, kita perlu melestarikan dari sekarang. Makanya dari sekarang ini kita juga harus bisa melestarikan, mulai membiasakan diri untuk lebih
arif terhadap pelestarian lingkungan ini, khususnya pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kepariwisataan. Izin bertanya Ibu. Iya Mas, silahkan. Jadi kan untuk melestarikan bumi kita yang juga apa yang akan kita tinggali ini untuk seterusnya, untuk anak cucu kita, itu bagaimana cara untuk menimbulkan rasa peduli kita terhadap lingkungan gitu. Sedangkan di era modern ini kita kan lebih sering ya sibuk dengan menikmati fasilitas yang ada gitu loh, Bu. Iya, ada lagi Mas? Sudah itu saja. Soalnya kan kalau dengan majunya teknologi sekarang, rasa empati sama manusia saja sekarang mulai rendah gitu kan. Apalagi kepada lingkungan. Nah, ini yang oke, saya langsung tanggapi ya Mas Suhartono. Mas Suhartono kan betul barusan? Iya, betul sekali, Ibu. Oke, saya langsung tanggapi. Nah, kalau Mas Suhartono bilang sendiri, menyatakan sendiri bahwa sekarang sifat manusia itu sudah semakin berkurang, rasa empatinya. Ya, itu adalah juga merupakan salah satu ciri dari keadaan kita sekarang ini, yaitu kondisi globalisasi seperti saat sekarang ini. Sifatnya sudah semakin individual, maunya sendiri-sendiri. Kita sudah harus mampu, siapa yang kuat dialah yang menang. Kalau kita mampu bersaing, kita yang akan menang. Nah, itu juga adalah salah satu ciri dari manusia di era globalisasi seperti saat sekarang ini. Lalu bagaimana Ibu cara menumbuhkan ataupun cara menjaga dan juga dalam hal melestarikan lingkungan hidup sementara kondisi globalisasi seperti saat sekarang ini sepertinya sudah semakin sulit untuk dilakukan sebuah upaya-upaya yang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah bagaimana caranya, nah seperti yang saya katakan tadi, kita tidak hanya harus menuntut apa hak kita. Ya, kita harus balance nih di antara dua item ini, hak dan juga kewajiban. Kita tahu kan bahwa apa yang kita lakukan itu salah, kita sadarkan apa yang kita lakukan itu berdampak terhadap beberapa dekade, beberapa tahun ke depan untuk bumi kita. Sekarang, bagaimana caranya kita tahu, kita sadar, kita lihat sebenarnya nih, kita mau nggak berhenti? Kita mau nggak berhenti untuk tidak membuang sampah sembarangan, berhenti untuk, bukan berhenti, mengurangi menggunakan kantong plastik, ataupun berhenti merokok, dan lain sebagainya, yang itu berdampak terhadap pemanasan global. Seperti itu misalnya. Kita mulailah dengan hal-hal kecil. Kita mau nggak yang seperti itu? Kalau kita nggak mau, ini resikomu. Kamu mau tinggal di mana? Ini bumi kamu. Kamu mau tinggal di sini, kalau kamu mau bumi kamu tidak bertahan lama, silahkan seperti itu. Nah, cara kita memupuk, cara kita menumbuhkan rasa-rasa empati kita terhadap bumi kita, ya, terhadap bumi kita khususnya, itu ada pada diri kita sendiri. Oke, saya di sini ngomong seperti ini dengan mudah, belum tentu saya juga melakukan hal seperti itu, ya kan? Karena ini adalah sifatnya individual, sifatnya adalah subjektif. Nah, saya di sini berbicara seperti ini karena apa? Karena di sini kontekstual. Konteksnya adalah saya ingin memberitahu, saya ingin menginformasikan apa yang perlu saya informasikan. Nah, ketika saya mungkin saat ini ataupun di hari-hari mendatang saya melakukan kecerobohan, kesalahan, ataupun dengan sadar diri saya melakukan itu, nah itu tidak menjadi sebuah kekeliruan dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi informasi ataupun apa yang saya sampaikan tadi itu tetap benar, karena membuang sampah sembarangan, tetap merokok, dan tidak elok terhadap bumi kita, ataupun membakar sehingga itu menyebabkan lapisan ozon itu menipis, itu benar kan? Itu benar, itu akan memperparah. Nah,
info itu tidak salah, tapi yang keliru adalah perbuatan kita. Nah, ketika hal itu tetap kita lakukan, kita terus-menerus lakukan, maka ini kita akan semakin rasakan. Kita merasa ya, kalau saat sekarang ini bumi kita semakin panas, bukan karena adanya pawang hujan, bukan karena sekarang lagi musim apalah itu, tidak. Itu karena semakin ke sini, semakin bertambahnya usia dari bumi kita, itu semakin mengikis lapisan ozon. Lalu kita manusia dengan akal pikiran yang sesempurna ini dibanding dengan makhluk yang lainnya, ciptaan Tuhan yang sesempurna ini, kita diberikan kelebihan yang seperti ini, apa iya kita mau membiarkan bumi kita yang kaya raya ini semakin tergerus, semakin jelek, semakin miskin, dan lain sebagainya. Justru kita harusnya dengan kebijakan sustainable development itu, pembangunan berkelanjutan, gimana caranya kita tetap bisa membangun, tapi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan itu. Nah, itu gunanya untuk siapa? Untuk kita dan juga keturunan-keturunan kita untuk masa yang akan datang. Seperti itu, Mas Suhartono. Iya, Ibu. Boleh sedikit saya bertanya sedikit, Bu? Ya, silakan. Kan Ibu tadi bilang untuk itu dari kesadaran masing-masing kan, Bu, ya. Seperti jangan membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan kantong plastik, dan juga berhenti merokok yang katanya itu dapat menyebabkan polusi dan mengikis lapisan ozon di bumi, gitu, Bu, ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan polusi yang disebabkan oleh pabrik-pabrik besar, kendaraan bermotor, dan lain-lain, gitu loh. Sedangkan kita bernafas saja mengeluarkan karbon dioksida, gitu kan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mas. Nah, tugas kita di sini adalah mulai dari diri kita. Kalau kita sudah berpikiran ke arah yang seperti itu, kita juga harus bisa berpikir sebenarnya siapa yang punya kewenangan untuk itu. Nah, oke, sekarang kita berbicara masalah kewenangan. Masalah kewenangan ini kita dapatkan baik dari delegasi, atribusi, dan juga mandat. Nah, ketika Mas Suhartono nanti diberikan kewenangan, mungkin ya secara atributif, secara delegatif, dan lain sebagainya, Mas Suhartono di sini punya kebijakan. Nah, punya kewenangan ya. Nanti kewenangan itu bisa jadi akan melahirkan sebuah kebijakan yang dimunculkan oleh pemikiran Mas Suhartono sendiri dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Suhartono selaku pemilik kewenangan itu akan juga berkontribusi terhadap perbaikan. Perbaikan apa? Terhadap perbaikan yang seperti Mas Suhartono bilang tadi, yaitu pabrik-pabrik, polusi yang disebabkan oleh pabrik-pabrik ya, itu bagaimana nanti Mas Suhartono bisa membuat sebuah kebijakan yang sedemikian kompleksnya itu, sehingga hal itu diminimalisirkan. Jadi bagaimana caranya Mas Suhartono nanti selaku pembuat kebijakan mampu untuk memberikan misalnya di bidang perizinannya. Nah, di bidang perizinannya seperti apa? Misalnya Mas Suhartono punya kapasitas ataupun kewenangan di bidang perizinannya. Ataupun Mas Suhartono nanti punya kewenangan di bidang pemberian ataupun yang mengeluarkan regulasi-regulasi terkait undang-undang di bidang lingkungan hidupnya, misalnya di bidang lingkungan hidup itu. Nah, kemudian ketika Mas Suhartono sudah memiliki kewenangan dan juga bisa mengeluarkan kebijakan itu, saya rasa apa hal yang dikhawatirkan oleh Mas Suhartono tadi, itu sedikit banyak juga berpengaruh. Nah, artinya ketika di Kabupaten Sumeneb nih, di Kabupaten Sumeneb yang awalnya masih sangat jarang pabrik-pabrik, dan sekarang ini sudah semakin banyak bermunculan pabrik-pabrik, ketika nanti Mas Suhartono menduduki di periode itu, nanti kebijakan yang akan ditimbulkan akan juga berbeda. Tergantung siapa yang nanti yang akan
punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan itu. Nah, ketika Mas Soehartono berpikiran seperti itu, konsekuensinya apa? Misalnya, Kabupaten Sumeneb akan sulit untuk berkembang. Ya, dengan sedikitnya pabrik-pabrik itu juga akan berdampak terhadap sedikitnya juga penyerapan tenaga kerja sehingga menyebabkan pengangguran yang semakin banyak misalnya. Itu juga akan menghambat perekonomian ataupun pendapatan daerahnya. Nah, selain itu di sini sisi buruk dan sisi negatifnya dari adanya sebuah pabrik-pabrik yang seperti itu apa? Nah, itu perhitungan Mas Soehartono ketika Mas Soehartono itu diberikan sebuah kewenangan itu. Nah, ketika Mas Soehartono juga sudah diberikan kewenangan seperti itu, langkah-langkah apa yang nanti akan menjadi pertimbangan Mas Soehartono untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Misalnya, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di UU PLH ini juga ada pemulihan kembali. Artinya ketika tanah ataupun daerah tersebut sudah tercemar, maka pemerintah di sini juga berkewajiban untuk memulihkan kembali kondisi itu seperti sedia kala. Nah, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat Mas Soehartono seperti ini juga akan berkontribusi terhadap buruk atau tidaknya kondisi ataupun daerah yang Mas Soehartono itu pegang, contohnya di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu, Mas. Baik, Ibu, terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama, Mas. Iya. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Mas Soehartono. Oh iya, silakan Mbak Tetes. Tentunya yang kemarin hari kan ada hal viral, Bu. Juga katanya buat ngelindungi bumi kita, yaitu salah satunya dengan cara menghapus email yang kita punya. Itu juga merupakan bagian dari buat ngejaga bumi kita. Menurut saya, pertanyaan saya, gimana menurut pendapat Ibu dengan adanya hal seperti itu? Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Tetes. Jadi menanggapi hal viral yang kemarin ya, saya juga sempat menyimak keviralan itu. Saya juga sempat cari-cari info juga. Saat ini para ilmuwan di luar negeri sana sudah turun ke jalan, ya, sudah turun ke jalan untuk menyuarakan bahwa kondisi sekarang ini, kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah berada di fase-fase ataupun dalam skala yang serius. Nah, salah satunya dengan cara-cara kecil, seperti yang dikatakan Mbak Tetes tadi, dengan cara menghapus kotak masuk email kita. Nah, kotak keluar, kotak masuk email yang kita miliki. Nah, gini, saya juga sempat baca bahwa email yang kita masuk itu punya wadah, punya tempat. Jadi, meskipun itu adalah sifatnya maya, itu akan ada tempat untuk penyimpanan itu. Tempat penyimpanan itu di mana? Itu ada servernya. Nah, servernya itu mempengaruhi lapisan ozon. Nah, server yang sedemikian besarnya itu, yang mendunia itu terletak di beberapa negara. Misalnya di Amerika. Di Amerika itu punya server yang sangat besar untuk menyimpan ribuan email yang masuk. Ketika itu semakin besar, itu akan menggencet bumi karena itu servernya itu menancap di bumi. Teman-teman juga tahu ya istilah paku bumi. Nah, istilah paku bumi ini sebenarnya berbahaya terhadap bumi kita. Semakin kita menancapkan benda apapun dan itu berskala besar, itu akan menekan lapisan-lapisan yang ada di bumi. Nah, ketika ini menekan lapisan-lapisan yang ada di bumi, maka ini akan menaikkan lapisan itu. Nah, lapisan itu akan akan mengakibatkan lapisan ozon itu semakin menipis. Ketika itu semua manusia di dunia itu semakin hari, semakin tahun itu menyimpan itu di email, maka itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan lapisan ozon yang dikatakan sebagai global warming itu.
Nah, makanya itu akan berdampak terhadap pemanasan bumi kita. Apa yang kita rasakan saat sekarang ini, itu adalah salah satu kontribusi kita dalam merusak bumi. Ya, kontribusi kita dalam merusak bumi yang seperti itu. Makanya kita gimana caranya dengan memulai hal-hal yang kecil seperti itu, kita bisa sedikit mengurangi beban bumi kita, bisa sedikit mengurangi kadar dari lapisan yang ada di bumi itu untuk semakin lebih baik lagi. Seperti itu ya Mbak Tetes. Jadi globalisasi ini menandakan percepatan, tapi juga menandakan adanya keterpurukan dari kondisi bumi kita. Kita memang berada di situasi yang dilema seperti saat sekarang ini. Kita dilema kalau kita tidak mampu untuk bersaing di era globalisasi, kita akan tertinggal. Sementara ketika kita sudah mampu untuk bersaing di masa-masa seperti saat sekarang ini, konsekuensinya yang akan menjadi imbasnya adalah bumi kita. Jadi bagaimana kita tetap bisa eksis di bumi kita sendiri, di tempat kita tinggal dan juga hidup, dengan tetap memperhatikan asas-asas yang ada di dalam lingkungan hidup, yaitu asas keberlanjutan itu. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Tetes. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, perkembangan perdagangan jasa yang seperti saat sekarang ini dilatar belakangi oleh dua faktor utama. Yang pertama, pendapatan mengalami kenaikan. Pendapatan ini mengalami kenaikan. Dan ini disertai oleh pergeseran konsumsi dan juga produksi ke arah jasa-jasa. Nah, jadi tidak hanya kita memproduksi barang-barang saja, kita tidak hanya memproduksi benda saja yang bisa kita perjualbelikan, tapi di sini jasa pun kita bisa gunakan sebagai objek perdagangan ataupun objek jual beli itu. Selanjutnya di sini ada juga kemajuan teknologi, bahwa credibility karya sastra dan juga kesenian, ini karena kemajuan teknologi, ini dapat menggambarkan penyebarannya ke seluruh dunia. Dan ini didorong oleh kemajuan teknologi dan juga informasi. Sehingga globalisasi di bidang perdagangan tidak hanya terjadi dalam perdagangan barang saja, tetapi terjadi juga dalam perdagangan jasa. Nah, karena kita di sini berbicara masalah perdagangan jasa, maka kita sudah berbicara masalah GATS atau GATS, General Agreement on Trade in Service. Nah, ini adalah aneks dari WTO, World Trade Organization, sebagai organisasi perdagangan dunia ataupun organisasi perdagangan internasional. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan sebagai WTO, apa yang dikatakan sebagai GATS ataupun GATS itu, bahwa WTO ini kan saya katakan tadi merupakan organisasi terbesar di dunia di bidang perdagangan. Ini ada pada tahun 1994. Organisasi ini mulai berdiri di tahun 1994, kemudian Indonesia di tahun yang sama juga menundukkan diri terhadap perjanjian tersebut, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menyetujui dan juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan di bidang perdagangan dunia berskala internasional ini. Nah, Indonesia di tahun 1994 ini sudah resmi meratifikasi perjanjian WTO ini ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Sedangkan aneks dari WTO ini, kalau kita berbicara masalah perdagangan jasa, kita bisa menemukannya di dalam General Agreement on Trade in Service, bahwa perdagangan jasa ini merupakan kesepakatan multilateral pertama yang pernah ada, dan kemudian ini punya dasar hukum serta peraturan yang mengatur perdagangan di bidang jasa. Nah, karena GATS ataupun General Agreement on Trade in Service ini membidangi perdagangan jasa, maka kontekstualitasnya di sini adalah WTO dan aneksnya yaitu GATT. Sedangkan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, di sini merupakan perjanjian yang juga multilateral dari berbagai negara, beberapa negara yang mengatur perdagangan internasional di bidang persetujuan umumnya.
Tentang apa? Yaitu tentang tarif dan juga perdagangannya. Jadi GATT ini, General Agreement on Tariff and Trade ini membidangi masalah tarif perdagangannya. Nah, tujuan dari GATT ini adalah untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional melalui kebijakan-kebijakan penetapan tarif, kebijakan kuota, dan juga kebijakan-kebijakan subsidi. Nah, ini adalah kapasitas dari GATT itu. Nah, selanjutnya di sini saya lanjutkan pariwisata sebagai suatu industri yang global seperti yang saya sampaikan kemarin di materi yang lalu sebelum yang local wisdom itu, saya juga menjelaskan bahwa industri pariwisata ini sebagai salah satu industri terbesar di dunia yang juga memberikan sokongan terhadap pendapatan negara. Jadi bahwa di sini pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa, akomodasi, transportasi, makanan, dan lain sebagainya itu. Dan kemudian dalam perdagangan jasa pariwisata ini melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti perekonomian, kebudayaannya, sosialnya, agamanya, lingkungan, keamanan, dan aspek-aspek yang lainnya. Sehingga pariwisata sebagai suatu industri yang global tidak hanya berkontribusi terhadap kemajuan perekonomiannya saja, dan juga perubahan perekonomiannya saja, tapi ini juga berpengaruh terhadap kebudayaan di suatu daerah itu, lingkungan, keamanan, dan lainnya yang ada di negara itu. Nah, sekarang kita sudah menginjak pada kaidah-kaidah hukum internasional tentang pariwisata. Kita sudah semakin masuk ke kaidah-kaidah hukum internasionalnya. Nah, di sini kaidah-kaidah hukum internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan kita bisa lihat di Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights di dalam pasal 13. Di sini juga ada Tourism Bill of Rights dan Tourism Code. Sidang ke-6 dari World Tourism Organization ini terjadi pada tanggal 17 hingga 26 September 1985 di Bulgaria, dan ini juga merupakan salah satu kaidah-kaidah hukum internasional yang bisa dijadikan sumber-sumber hukum khususnya di bidang kepariwisataan. Selain itu ada juga The Hague Declaration on Tourism, ada Global Code of Ethics for Tourism, ataupun kita biasa sebut dengan Global Code itu. Dalam ruang lingkup perjanjian perdagangan jasa pariwisata, dalam ruang lingkup GATS WTO ini, kita memiliki beberapa instrumen, ya, beberapa instrumen bahwa di dalam ruang lingkup perdagangan jasa itu, instrumennya bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 GATS. Yang dimaksud dengan trade in service ini adalah meliputi penyediaan jasa. Salah satunya adalah penyediaan jasa. Karena GATS ini adalah yang objeknya itu adalah perdagangan jasa, maka di sini trade in service-nya adalah penyediaan jasa. Sehingga yang dimaksud dengan jasa-jasa ataupun service ini dalam perjanjian ini adalah semua jasa di segala sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan pemerintah GATS WTO yang memuat 3 dokumen. Yang pertama di sini ada dokumen yang memuat rangkaian kewajiban dasar, ada dokumen yang memuat komitmen negara-negara, ada juga dokumen yang berisi tentang lampiran ataupun aneks perjanjian yang menetapkan keadaan khusus itu. Nah, di dalam prinsip-prinsip pengaturan perdagangan jasa pariwisata dalam GATS WTO ini kita punya 7 prinsip, ya, 7 prinsip dari GATS WTO ini. Yang pertama di sini ada prinsip MFN, prinsip national treatment, ada prinsip pengakuan, prinsip transparansi, prinsip pembayaran, dan transfer internasional, prinsip pembukaan pasar atau market access dan perlakuan nasional, dan juga prinsip liberalisasi progresif. Jadi beberapa prinsip dalam GATS WTO ini, di mana GATS ini sebagai aneks dari WTO ini memiliki 7 prinsip ini yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatur di bidang perdagangan jasa. Nah, pengaruh globalisasi terhadap pembangunan pariwisata, kita sudah di tahap ini ya. Jadi sebenarnya konteksnya apa? Kalau tadi kita sudah tahu ya globalisasi seperti apa, ciri globalisasi, hubungannya dengan GATS WTO, sekarang pengaruh globalisasi terhadap pariwisata.
Pengaruh terhadap pembangunan usaha pariwisata, bahwa pengaruhnya dengan adanya globalisasi di bidang perdagangan yang seperti ini, termasuk juga dalam perdagangan jasa, maka ini terjadi dalam lalu lintas penerbangan yang lebih terbuka, sehingga akses ke Indonesia ini akan semakin mudah, dan semakin banyak penerbangan-penerbangan asing yang masuk ke Indonesia, semakin banyak warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia, maka jumlah kunjungan wisatawan asing ke tanah air juga akan semakin meningkat. Sedangkan pengaruh terhadap pembangunan hukum pariwisata dalam menghadapi globalisasi perdagangan jasa termasuk di bidang pariwisata seperti saat sekarang ini, hampir seluruh negara saat ini memberikan perhatian besar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa industri pariwisata ini merupakan salah satu industri terbesar di seluruh dunia yang memiliki dukungan penuh terhadap pendapatan sebuah negara, pendapatan nasional suatu negara. Makanya di sini hampir seluruh negara saat ini memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi-potensi pariwisata. Nah, persaingan seperti ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar wisatawan mancanegara agar semakin terkenal, akan semakin dikenal, dan juga semakin diketahui oleh masyarakat luar. Oke, saya lanjut. Nah, jadi karena ini para pelaku pariwisata ini harus berusaha untuk menangkap percepatan-percepatan yang seperti ini. Nah, percepatan ini merupakan tanda dari kondisi globalisasi yang seperti saat sekarang ini. Sehingga di bidang hukum pariwisata, baik itu hukumnya, hukum nasionalnya, dan juga hukum internasionalnya harus mampu beradaptasi dan juga mengakomodir keadaan-keadaan yang seperti ini. Jadi dipandang bahwa dari kacamata hukum internasional, perjanjian-perjanjian di WTO ini adalah merupakan salah satu bentuk treaty, salah satu bentuk perjanjian. Nah, perjanjian WTO ini merupakan sebuah treaty, sehingga dengan demikian meng-up negara-negara itu, termasuk Indonesia sebagai salah satu negaranya. Sehingga dalam perjanjian WTO ini, bahwa aneks dari perjanjian WTO ini yaitu GATT, sesungguhnya kekuatannya juga mengikatkan perjanjian terhadap WTO. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, mahasiswa. Oke, sambil lalu saya absen ya, saya langsung screenshot aja, biar cepat. Ini juga bisa kemarin, ada yang masuk kemarin. Jadi dia bukan promosi, bukan pegawai PKH. Tapi dia Nah, sambil lalu saya screenshot kehadiran, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dari desa, itu bisa. Beberapa orang kemarin ada juga. Gimana, Mbak? Saya mau mencoba Oke, silahkan Mbak Cindy. Cindy ya. Semuanya disurvei. Bisa dimulai, Ibu? Silahkan, Mbak. Mau tanya, keuntungan apa yang diperoleh Indonesia dengan bergabung menjadi anggota WTO? Oke, ada lagi, Mbak? Nggak ada, itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Cindy. Nah, pertanyaan Mbak Cindy, keuntungan apa sih sebenarnya yang didapatkan dengan Indonesia ini bergabung sebagai salah satu negara yang menundukkan diri dan juga menyepakati perjanjian WTO itu? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah keuntungan apa, ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah untuk semakin menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki sebuah kelebihan. Khususnya ya, saya berbicara masalah konteks di bidang keparwisataannya. Kita tahu negara Indonesia juga menjadi salah satu negara di 10 besar bahwa Indonesia memiliki pariwisata, destinasi pariwisata yang sangat baik, yaitu di Bali. Ya, di Bali ini merupakan salah satu daerah pariwisata di Indonesia yang memiliki nilai lebih. Nah, nilai lebih ini ketika kita hanya
berkutat sendirian dan tidak mampu untuk mengeksplorasi dan juga mengenalkan ke dunia luar, maka pasar kita ya hanya di situ saja. Pasar kita tidak semakin meluas. Nah, tadi saya katakan adalah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Kita rugi dong kalau kita dengan era yang globalisasi seperti saat sekarang ini, kita hanya memanfaatkan kondisi seperti saat sekarang ini hanya dalam ruang lingkup pasar yang sekecil itu, hanya di ruang lingkup nasionalnya saja misalnya. Nah, kalau kita sudah bergabung di dalam skala internasional di bawah WTO, yaitu di bawah aneksnya juga ada GATT, apalagi ini juga ada GATT dalam menentukan tarifnya, dalam menentukan kuota serta subsidi yang bisa kita gunakan sebagai bidang promosi, maka kita juga akan merugi kalau misalnya itu kita tidak digunakan kesempatan yang seperti itu. Justru dengan Indonesia bergabung menjadi salah satu negara yang juga menyetujui terhadap perjanjian WTO ini, maka Indonesia mendapatkan keuntungan yang saya rasa besar, karena industri pariwisata itu merupakan salah satu industri yang menjadi salah satu kontribusi besar terhadap sebuah negara, terhadap perekonomian sebuah negara. Jadi misalnya nih, di dalam pengaruh globalisasi terhadap pembangunan pariwisata, nah kita hanya berkutat pada pasar di bidang nasionalnya saja, sedangkan industri pariwisata terhadap pembangunan usaha pariwisata itu bisa kita lakukan. Nah, kita lakukan ini dengan cara menandatangani persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, termasuk Komitmen Pariwisata Indonesia dalam GATT WTO. Nah, makanya jika ini ketentuan-ketentuan dalam GATT WTO ini dapat diimplementasikan, dapat dilakukan dengan baik, dapat digunakan dan juga dapat diaplikasikan, maka ini akan memberikan manfaat. Manfaat apa? Yaitu manfaat berupa peluang-peluang besar terhadap pembangunan industri pariwisata, baik itu dalam skala nasional dan bahkan dalam skala internasional. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan wisatawan-wisatawan di dalam negeri saja. Kita juga membutuhkan wisatawan dari luar negeri ataupun wisatawan mancanegara itu. Seperti itu ya, Mbak Cindy. Jadi di dalam dunia pariwisata itu kan kita tidak hanya memproduksi barang-barangnya saja, tapi kita juga bisa menggunakan jasa di bidang pariwisata sebagai objek dalam pemenuhan pembangunan di bidang kepariwisataan itu. Sudah, Mbak Cindy? Ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada. Terima kasih. Oke, yang lain? Oke, gimana? Ada yang ditanyakan atau bagaimana? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, sudah berkontribusi dalam perkuliahan hari ini, bertanya. Mas Wartono, Mbak Tetes, Mbak Cindy, terima kasih sudah bertanya, sudah menghidupkan perkuliahan hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang dimengerti, kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Semangat puasanya ya. Ya Bu, semangat juga ngajarnya, dosennya cantik. Iya. Ibu cermin. Sabar, sabar, sabar.